Shalom, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini saya Pendeta Muda Ten Willing Haryanto berkesempatan untuk bisa menyampaikan kesaksian dari perjalanan hidup saya. Saya berterima kasih untuk Smart People yang memberikan kesempatan dan kepercayaan itu. Saya bernama Ten Willing Haryanto. Saya bergabung di Gereja Bethel Indonesia dan saya membantu pelayanan di Gereja Bethel Indonesia Family Blessing Tanah Merah, Jakarta Utara. Saya seorang yang tidak bisa melihat karena mata saya buta atau saya menjadi seorang tunanetra. Tahun 2024 adalah tahun di mana saya sudah melayani Tuhan selama 36 tahun. Dan mungkin saudara bertanya, mengapa saya bisa menjadi buta? Saya menjadi buta kurang lebih di tahun 78-79 ketika kepala saya terbentur trotoar jalan karena saya jatuh. Dan kemudian saya harus menjalani operasi, dan akibat operasi itulah mata saya kemudian menjadi buta. Saya bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, dan saya mempercayai firman Allah, janji Allah yang mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, dan rancangan Tuhan bukanlah mendatangkan kecelakaan. Rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera dan juga hari depan yang penuh harapan untuk kehidupan saya. Saya kenal ayat itu semenjak saya ada di sekolah minggu. Dari kira-kira 5 tahun, ketika umur saya 5 tahun, saya sudah ada di sekolah minggu karena orang tua yang mewajibkan untuk berangkat ke sekolah minggu dan ikuti ibadah sekolah minggu. Dan setiap minggu saya menghafal ayat dengan motivasi untuk mendapatkan gambar. Puluhan bahkan ratusan ayat yang saya sudah dapatkan. Tetapi ketika mata saya buta, tidak bisa melihat sama sekali, saya mendapatkan satu ayat itu yang sudah lama saya hafalkan di sekolah minggu, dan itu muncul begitu kuat dan menguatkan iman saya. Dan betul ketika saya meyakini dan berpegang pada Yeremia 29 ayat 11 itu, Tuhan buka jalan setahap demi setahap. Awalnya Tuhan mempertemukan saya dengan teman koko saya, dan teman koko saya itu memberitahu bahwa ada dokter mata di Bandung yang baik, dan akhirnya saya diperiksa beberapa kali oleh dokter di kota Bandung, dan dokter ini menyarankan dua hal. Yang pertama, bawa ke dokter lagi di luar negeri untuk diperiksa dan ditindaklanjuti. Atau yang kedua, dibawa ke sekolah supaya otak saya bisa terpakai, kata dokter itu. Dan orang tua serta saudara-saudara saya setuju untuk sekolah. Dan akhirnya saya bertemu dengan sekolah orang buta di Bandung yang namanya Wiataguna. Nah, ketemu dengan kepala sekolahnya, dan akhirnya kepala sekolahnya menyarankan untuk sekolah di sekolah luar biasa negeri bagian A tunanetra di Jakarta, karena orang tua saya berdomisili di Jakarta. Dan akhirnya saya bisa bersekolah untuk menyelesaikan SMP. Setelah SMP di tahun 82, saya dapat anugerah Tuhan yang luar biasa karena saya bisa masuk ke sekolah pendidikan guru. Nama sekolahnya adalah Budaya di Jalan Matraman, Jakarta Timur, saudara. Dan saya bergabung dengan teman-teman yang semuanya melihat, hanya saya sendiri yang cacat sebagai tunanetra. Dan saya bersyukur karena saya bisa sekolah, saudara. Dan saya bisa menyelesaikan pendidikan di SPG itu dengan baik. Setelah sekolah pendidikan guru di tahun 85 selesai,
Saya diingatkan oleh Tuhan untuk sekolah teologi, dan hal itu diingatkan karena waktu umur saya 11 tahun, Tuhan sudah memanggil saya untuk terlibat dalam pelayanan dan sekolah teologi atau jadi pemberita Injil. Namun saya bilang, Tuhan, kalau bisa selesai SMA, saya baru mau sekolah teologi dan mau persiapannya untuk lebih baik dan baru pelayanan. Dan ketika saya selesai SMA atau SPG itu, maka Tuhan ingatkan kembali untuk sekolah. Dan akhirnya saya berangkat ke Salatiga untuk menempuh pendidikan di Sekolah Teologi Berea. Waktu itu selama 3 tahun. Sehingga saya dapat gelar diploma teologi di tahun 88. Dan dari tahun 88 itulah Tuhan bawa saya. Yang pertama, saya dipercayakan untuk kembali ke gereja Sidang Jemaat Allah Charismatic Worship Service, dan oleh Pastor Suandoko saya dipercayakan untuk membantu pelayanan tunawisma dan juga main musik. Dan sisa waktu berikutnya adalah saya dengan beban untuk bisa membina teman-teman atau adik-adik saya tunanetra di dalam iman Tuhan Yesus Kristus. Maka saya kembali ke sekolah luar biasa negeri bagian A di mana saya dulu bersekolah, dan saya membina kerohanian mereka. Dan kemudian sisa waktu berikutnya adalah saya melayani juga di Rumah Sakit Sitanala, Tangerang bersama seorang istri dokter di Rumah Sakit Kusta, Tangerang. Dan sisa waktu yang lain dari mulai tahun 91, Tuhan bawa saya untuk memberkati Indonesia. Dari mulai saya di Timur Timur tahun 91, 92 saya di Polonias, kemudian 93, 94 saya mulai dibawa Tuhan untuk keliling Indonesia. Dari Polonia sampai Papua, meskipun di daerah Papua belum seluruhnya, tetapi di kota-kota besarnya. Dan saya senang sekali untuk bisa jadi berkat, sekalipun mata saya buta. Dan di tahun 97, saya diizinkan oleh Pastor Suandoko untuk melanjutkan S1 saya, untuk mendapatkan gelar S1, dan saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Satya Bakti di Kota Malang, Karanglo. Dan saya menyelesaikan S1 saya di sana dan saya diwisuda tahun 2000. Oh ya, selama tahun 1988 saya selain saya dibawa Tuhan keliling Indonesia melayani tunanetra, juga orang sakit kusta, juga saya melayani di CWS, di Charismatic Worship Service, sebagai pendeta untuk melayani homeless atau tunawisma, atau pelayanan yang sekarang disebut sebagai pelayanan koinonia, saudara ya. Nah, jadi saya senang sekali bisa melayani semua orang. Dan kemudian saudaraku, ketika saya pelayanan di Klaten, di beberapa daerah di kota, mungkin daerah mungkin kelurahan atau ya pedesaan atau apa begitu, saya bertemu dengan seorang pendeta yang dia juga mengalami masalah dengan matanya. Dia adalah Bapak Pendeta Barnabas Ong dari Melbourne, dan dia menawarkan saya untuk sekolah S2. Dan akhirnya saya, dalam berkat Tuhan, saya bisa menyelesaikan S2 saya di Sekolah Tinggi Teologi Karisma, yang rektornya adalah Bapak Pendeta Ruben Adi, yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Umum dari Gereja Betel Indonesia. Nah, kedudukan Sekolah Tinggi Teologi itu di Kota Bandung, namun dahulu di tahun 2005 sampai 2007 atau 2008 ada di Jakarta, dan saya bisa mengikuti sekolah Tinggi Teologi itu dengan status sekolah jarak jauh begitu, saudara ya. Jadi saya tidak perlu ke kampus utamanya di Kota Bandung. Cuma pada mata kuliah terakhir baru saya ada di sana. Saya senang sekali bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan,
karena saya tahu saya seorang tunanetra, saya seorang yang disabilitas, saya yang tidak bisa banyak bekerja dalam hal-hal yang bersifat umum, sekuler. Namun dalam kebutaan saya, Tuhan mau memakai saya untuk pelayanan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman indah yang Tuhan berikan di dalam pelayanan-pelayanan itu. Ada banyak tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan dan saya bersyukur untuk semua itu. Saya menikah dengan istri saya sekarang dan saat ini pun istri saya adalah seorang pendeta muda dari Gereja Bethel Indonesia. Dia bernama Johanna Yosepa. Kami berdua disekolahkan oleh Bapak Pendeta Barnabas Ong itu, sehingga kami berdua mendapatkan gelar dari akademi kami, yaitu Master Teologia. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekalipun mata saya buta, saya bisa mendapatkan gelar Master Teologia. Dan lebih daripada itu, saya bisa menjadi berkat. Mungkin ada yang bertanya, apa sih yang mendorong saya untuk bisa melayani Tuhan? Saya hanya satu kali Tuhan bicara sama saya mau pakai kamu. Saya juga bertanya seperti Bapak Ibu juga, apa yang bisa saya bagikan? Tuhan katakan, sekalipun kamu menderita, tapi kamu bisa menyampaikan bahwa hidup di dalam Tuhan adalah sebuah pengharapan yang akan menolong dalam menempuh perjalanan hidup ini. Dan Tuhan juga bilang, di dalam hidupmu ada sukacita. Bagikanlah sukacita dalam penderitaanmu kepada banyak orang, supaya mereka juga dapat menikmati sukacita dan mereka bisa hidup dan diberkati oleh Tuhan, bahkan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, saya senang bisa melayani Tuhan. Saya senang bisa ada di daerah satu, daerah yang lain. Dan saya terus berkata pada diri saya dan istri saya, sampai menghembuskan nafas terakhir, saya akan terus melayani Tuhan. Dan mungkin saudara berkata, apa sih kekuatan untuk saya bisa menjalani kehidupan yang dapat dikatakan tidak dapat kita mengerti? Karena sebagai anak Tuhan mengalami kebutaan dan belum mengalami kesembuhan. Saya hanya berkata begini, saya sedang hidup dalam rancangan Tuhan. Saya percaya sekalipun mata saya buta, saya punya masa depan. Dan itulah yang membuat saya kuat dalam Tuhan. Dan yang berikutnya, saya selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Sekalipun mungkin tidak enak bagi hidup saya, tapi saya percaya itu yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Karena saya tidak tahu, jika saya tidak menjadi buta, mungkin saya akan menjadi orang yang berdosa dan jauh dari Tuhan. Dan yang berikutnya, apa yang membuat saya bisa terus-menerus pelayanan dan dalam keadaan mata buta. Saya selalu berkata sama diri saya tidak boleh menyerah. Saya tidak boleh putus asa karena saya punya Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan akan menolong saya di saat saya memerlukan Tuhan. Saya bersikap untuk tidak menyerah dan tidak putus asa. Hari ini saya dan istri saya sudah dan sedang dan terus akan membuat renungan harian 1 menit Kristen. Dan ketika tanggal 22 Juni 2024 ini, saya sudah membuat renungan harian 1 menit Kristen itu pada episode 1473. Kami tayangkan itu melalui YouTube, melalui Facebook, Instagram, Snack Video. Dan bagi teman-teman atau jemaat atau gembala sidang, kami juga bagikan itu lebih dari 1.000 orang yang kami bagikan, sehingga mereka bisa diberkati dan mereka membagikannya lagi kepada yang lain. Dan kami sangat senang itu,
karena firman Allah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya 1 menit, bahkan mungkin 1 menit lebih, tidak sampai 2 menit. Renungan itu kami buat tiap hari. Dari Kejadian pasal 1 dan hari ini 22 Juni 2024 kami sudah ada di Rut pasal yang kedua. Dan minggu depan dari tanggal 24 sampai tanggal 30 Juni kami akan ada di dalam Rut pasal 3, kemudian Rut pasal 4, Rut pasal 5. Setiap minggu 7 prinsip kami dapatkan dari pasal-pasal dari kitab yang kami bahas itu. Kami mau membacanya, kami mau membuatnya, kami mau membagikannya dari pasal ke pasal, dari kitab ke kitab, sampai Tuhan menjemput kami atau Tuhan datang membawa kami pulang ke sorga. Atau kami sudah diminta oleh Tuhan untuk selesai. Jadi itu yang saya dan Hana sebagai istri kerjakan selama ini. Selain kami berkhotbah pada hari Minggu, pada hari-hari biasa, selain kami juga diundang pergi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dan kiranya kesaksian ini akan mendatangkan kekuatan dan hal-hal yang tentunya akan membuat saudara juga rindu dan bertekad kuat untuk melayani Tuhan juga. Saya percaya seperti saya, Tuhan tahu ada sesuatu yang bisa saya bagikan. Saudara pun tentunya ada sesuatu yang saudara bisa bagikan untuk melayani dan memberitakan nama Yesus. Kalau saya saja sebagai orang buta, saya dipakai oleh Tuhan. Saya percaya saudara akan lebih daripada saya untuk dipakai dan diurapi Tuhan, karena saudara tidak buta. Mari, sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, kita bersama-sama mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Kita harus menyadari bahwa tuayan banyak, pekerja sedikit, ladang sudah menguning. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Smart people, maju terus dan menjadi berkat. Amin.